Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-37. Mari siapkan hati dan kehidupan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hidup anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kami dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan semangat yang baru. Kiranya kehidupan kami sepanjang hari terpelihara dalam naungan tangan pengasihan-Mu. Kami awali kehidupan kami pagi ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami untuk mengerti dan memahaminya dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-37, firman Tuhan berkata demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan pagi ini kita renungkan dengan tema kita lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, setiap orang percaya perlu perjuangan dan harus gigih menjalani hidup di dunia ini hingga akhir hidupnya. Jika orang tidak gigih menjalani perjuangan hidupnya, maka tidak berhasil atau tidak bertahan sampai akhir. Ada orang yang begitu semangat untuk bertempur, untuk 1-2 kali semangat masih luar biasa, tetapi untuk kesekian kalinya, entah karena sudah bosan, sudah muak, atau melihat medan perang yang semakin sulit, maka dengan buru-buru ia kembali ke rumah. Banyak orang percaya yang demikian. Begitu semangat mengakui kehidupannya sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi begitu mudahnya meninggalkan imannya ketika menghadapi tantangan, ujian, dan godaan-godaan hidup. Bangsa Israel ketika mereka berhasil keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan dengan gagah perkasa, seperti orang-orang yang siap berperang, dengan semangat. Namun ketika mereka menjumpai persoalan, ujian, kesulitan di padang gurun, bahkan hanya karena rasa lapar, mereka berniat untuk kembali ke Mesir, menyalahkan Tuhan, dan bahkan berusaha untuk menduakan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kunci perjuangan hidup kita sebagai orang percaya di dunia ini, yakni hidup di dalam kasih Kristus. Hayati bagaimana kasih itu dinyatakan kepada kita. Betapa kasihnya Yesus, Ia menembus pintu sorga untuk datang ke dunia. Ia mau menderita, bahkan mati, dan bangkit untuk kita. Semua dengan satu tujuan, memberikan kemenangan bagi kita. Kita bangga sebagai orang-orang pilihan yang menikmati kemenangan itu. Tetapi apakah kualitas pilihan itu ada dan nyata di dalam kehidupan kita? Sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku, malulah kita sebagai pendosa yang sudah diambil dari tempat terhina, dipilih dari banyaknya orang-orang berdosa. Tetapi hati dan perbuatan kita condong pada diri kita sendiri, pada kesenangan kita, pada hal-hal yang instan, yang tentu semua itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita disebut sebagai orang-orang lebih daripada pemenang.
kemenangan sudah menjadi milik kita. Dikaruniakan, dianugerahkan oleh Dia yang mengasihi kita, yaitu Yesus Kristus. Identitas seorang pemenang tidak mudah menyerah, mengalah terhadap keadaan, tetapi terus memacu dirinya untuk berjuang dan mempertahankan kemenangan itu menjadi miliknya. Kita bangga Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita meraih kemenangan, memperoleh medali dari suatu pertandingan dengan persaingan yang begitu berat. Kita bangga saat berhasil mengalahkan musuh atau lawan dalam kompetisi-kompetisi besar. Kita mempersembahkan medali, piala kemenangan dengan bangga di depan semua orang. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, apakah kita juga siap ketika Tuhan menuntut kemenangan yang telah diberikannya? Adakah rasa bangga itu tetap ada karena kita mampu bertahan? Keadaan menuntut kita untuk selalu bertindak dengan cepat, tetapi cepat keluar dari persoalan, bukan dengan menghalalkan berbagai cara. Kita menghadapi berbagai tantangan, kita menghadapi kesenangan-kesenangan yang menjadi cobaan hidup kita sendiri. Tetapi mari Bapak Ibu Saudaraku, identitas yang telah diberikan oleh Yesus Kristus sebagai pemenang, lebih daripada pemenang itu, menjadikan kita punya kontrol diri, menata, menjalani, dan menghadapi kehidupan ini. Pemenang akan selalu berusaha untuk tidak ditaklukkan oleh apapun juga. Keadaan apapun, berusaha dihadapi dengan gigih. Keadaan apapun, mampu dihadapi dengan gagah perkasa, dengan tidak takut dan tidak gentar, sebab ia tahu kemenangan itu sudah pasti, dan kemenangan kita di dalam Yesus Kristus adalah kemenangan yang kekal, kemenangan yang tidak akan dirampas oleh kemuliaan apapun yang ada di tengah dunia ini. Tuhan memberkati kehidupan kita. Tunjukkan komitmen kemenangan itu di dalam setiap langkah kehidupan kita. Tutur kata, tingkah laku, dan perbuatan kita. Relasi dengan sesama. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kehidupan kami pada saat ini. Kami percaya kebenaran firman-Mu mampu menggugah kami untuk menghayati lagi identitas kami sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan yang telah dimenangkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak tantangan yang siap menundukkan kami. Ada banyak ujian yang siap mengalahkan kami. Ada banyak godaan yang siap menjatuhkan kami. Tetapi kami tidak akan pernah tunduk terhadap apapun juga, dikalahkan oleh apapun juga. Sebab kami berjuang sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberi identitas kemenangan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.